Pengakuan Ismail Bolong soal setoran uang tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjadi sorotan. Saat itu Ismail mengaku diintervensi oleh mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan untuk membuat pengakuan tersebut. Menanggapi hal itu, pengacara Hendra Kurniawan Henry Yosodiningrat menyampaikan bahwa Ismail disebut telah berbohong karena mengaku diintervensi oleh kliennya. Padahal Hendra mengklaim tidak pernah mengenal Ismail Bolong. Ia menuturkan bahwa bukan hanya Ismail Bolong yang membuat pengakuan serupa di kasus tersebut. Henry mengatakan semua yang diperiksa di kasus itu disebut membuat rekaman serupa seperti Ismail. Karena itu Henry membantah bahwa Hendra telah menekan Ismail Bolong untuk membuat video pengakuan tersebut. Karena itu, Henry menyatakan bahwa pernyataan Ismail Bolong yang mengaku diintervensi dalam pembuatan video setoran uang tambang ilegal ke Kabareskrim Komjen Agus Andrianto merupakan fitnah. Sementara itu, mantan Karopaminal Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan menyampaikan bahwa pihaknya enggan menanggapi soal nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto di pusaran dugaan suap tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Hendra hanya menjawab singkat bahwa pihaknya telah meminta agar tim kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat, untuk menjelaskan terkait viralnya kasus tersebut. Setelah menjawab itu, Hendra lalu melintasi awak media dan menuju ke sebuah ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia juga enggan meladeni pertanyaan soal apakah adanya tekanan dari dirinya dalam pembuatan video testimoni mantan anggota Polri Ismail Bolong, termasuk soal dugaan adanya setoran tambang ilegal kepada Komjen Agus Andrianto seperti pengakuan dari Ismail Bolong. Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyinggung adanya perang bintang di Polri dalam isu mafia tambang ilegal. Perang bintang yang dimaksud yaitu saling serang para pati Polri terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam isu tambang ilegal, Mahfud melihat adanya keanehan terkait video testimoni mantan anggota Polri Ismail Bolong yang tersebar. Keanehan disebabkan adanya klarifikasi dari video yang juga dilakukan oleh Ismail Bolong. Diketahui Ismail mengklaim bahwa video testimoninya dibuat berdasarkan tekanan dari Biro Paminal Divisi Propam Polri yang kala itu dipimpin Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Setelah itu Ismail Bolong pun resmi pensiun dini per 1 Juli 2022. Awalnya sebuah video yang menampilkan pengakuan Ismail Bolong menyetor uang tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto muncul dalam diskusi bertajuk mengungkap persekongkolan geng tambang di polisi dengan oligarki tambang di Kafe Dapur Pejaten, Jakarta Selatan pada Kamis 3 November. Dalam video itu, Ismail Bolong tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang batubara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut pengakuannya dalam video itu, ia memperoleh keuntungan dari hasil pengepulan dan penjualan tambang batubara ilegal mencapai 5 hingga 10 miliar setiap bulan. Keuntungan tersebut terhitung sejak Juli 2020 hingga November 2021. Setahun lebih mengeruk perut bumi tanpa izin, Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.